Dalam hidup ini, Tuhan sudah punya rencana besar lewat hidup saudara. Amin. Maka jangan sampai hal-hal sepele dalam hidup, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, Anda mengizinkan yang besar, akhirnya di-cancel gara-gara sesuatu yang kecil. Saya belajar dalam hidup ini, terutama kalau mau melakukan perjalanan besar. Kalau saudara mau mengadakan perjalanan jauh dan penting, persiapkan segalanya yang bagus. Saudara, kalau saudara mau berjalan menuju ke sebuah tempat di lokasi di mana saudara mau mengadakan pertemuan, bertemu dengan orang yang penting, dan itu sesuatu pertemuan yang punya dampak dalam kekekalan. Jangan gara-gara barang sepele akhirnya itu mengganggu pertemuan saudara. Amin. Hidup ini singkat. Fokus. Amin. Yang pertama, apa yang harus Anda fokus? Berfokuslah pada apa yang benar. Jadi yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, yang baik, yang murni, yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah itu. Saya mau memakai ayat ini untuk menolong kita dalam hidup ini. Kalau saudara mengizinkan pikiran saudara untuk memproses semua yang Anda dengar, Anda stres. Kalau saudara mendengar berita dan lihat tag yang di bawahnya itu, saudara baca itu, yang rundown tagnya itu selalu berita ini 70% negatif. Iya kan? Hari ini yang terinfeksi 2189, mati sekian, ya kan? Yang sembuh sekian. Kenapa tidak katakan puji Tuhan, orang-orang yang sembuh sudah berkarya dan bisa melakukan hal yang positif, ya kan? Ya kan? Hari ini dibunuh orang Cina. Kenapa tidak dilakukan puji Tuhan, di kampung ini sudah lahir bayi baru ada 189, puji Tuhan. Daripada yang mati, yang sakit, yang kasih berita yang baik. Maka saya bersyukur kepada Tuhan, Dia datang ke dalam dunia untuk membawa kabar baik. Dunia ini sudah penuh dengan kabar buruk, kabar yang salah, hoak, sesuatu yang menimbulkan kebencian. Oh saudara-saudara, kalau saudara mau melihat yang viral-viral itu biasanya yang buruk-buruk. Maka untuk kita semuanya, kita diajar oleh firman Tuhan, pikirkanlah apa yang benar, berfokus pada yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Nah, celakanya di dunia ini memang ada orang yang suka memanfaatkan yang negatif. Ada orang-orang yang pengen terkenal dengan menciptakan berita negatif. Orang bisa membuat apa saja untuk menjadi terkenal dengan cara yang negatif kalau mau. Tapi itu bukan cara Tuhan, saudara-saudara. Berfokuslah pada apa yang benar. Amin. Haleluya. Berikutnya, berfokuslah pada apa yang besar. Saya mau mengutip apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Saudara, pada waktu dia mengalami pergumulan, menghadapi tantangan, banyak penderitaan, ada himpitan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara ikut membaca sampai selesai. Apa yang ada di hadapannya adalah sebuah mahkota kehidupan, kemenangan yang Tuhan siapkan. Oleh karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia akan terima. Saudara-saudara, dia tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Maka orang seperti Rasul Paulus yang bisa membuat hal-hal yang luar biasa, dia bisa merintis gereja di 3 provinsi atau di 10 provinsi. Saudara, dia bisa menulis ayat-ayat firman dan menghiasi perjanjian baru. Hampir 2/3 daripada perjanjian baru diciptakan atau ditulis oleh beliau. Orang yang sangat luar biasa karena apa? Dia sudah belajar berfokus dalam hidup ini. Aku telah belajar melupakan apa yang di belakangku dan berfokus mengarahkan pandangan ke depan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan. Saudara-saudara dan saya,
Kalau kita mau ngikuti meladeni, ya, hal-hal kecil dalam hidup banyak sekali. Oh, dia pernah digigit ular, mau mati, karam kapal, saudara-saudara, digebuki berkali-kali, lapar terpaksa, menghadapi bahaya penyamun. Saudara-saudara, buat dia itu adalah bagian masa lalu. Bahkan dia berani mengatakan setelah dia mengenal Kristus, apa yang dahulu dianggap sangat menguntungkan, diperhitungkan sebagai sampah. Dia berani melakukan itu karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa di depan ada sesuatu yang lebih besar. Kalau masalah digigit ular, masalah dihina, masalah digebuki, masalah dianiaya, buat Rasul Paulus itu vitamin untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Penderitaan yang saudara hadapi saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan untuk Anda di masa depan. Amin. Haleluya. Kalau hanya tidak terima persembahan gara-gara COVID-19 itu masalah kecil, saudara. Setahu saya Yesus tidak pernah terima perpuluhan dulu waktu dia melayani. Iya kan? Saya belum pernah lihat setelah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, dia terima amplop. Tidak ada di situ, saudara. Jadi jangan sampai gara-gara masalah supply dalam hidup, Anda pada akhirnya gagal mencapai tujuan hidup, saudara. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, belajarlah seperti Rasul Paulus, lupakan, ignore. Lupakan kesulitan, lupakan permasalahan, lupakan orang-orang yang selama ini menganiaya Anda. Ignore. Jadi saya belajar sesuatu, ternyata Anda harus berani cuek. Belajar cuek dalam hidup ini. Cuek kepada apa? Kepada masa lalu. Aku telah melupakan apa yang ada di belakang. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang tidak menopang saudara untuk mencapai masa depan. Anda harus berdamai, melupakan atau buang. Kalau saudara dalam hidup ini selalu membawa-bawa masa lalu, selalu mengingat-ingat masa lalu, Anda tidak pernah bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, orang bilang Anda itu diberi dua mata oleh Tuhan dan posisinya ada di depan. Mengapa tidak satu depan, satu belakang? Karena Allah mau kita selalu melihat ke depan. Kenapa? Karena kita tidak akan hidup ke belakang. Saudara-saudara, yesterday is a history. Kemarin sudah menjadi sejarah. Jangan setiap kali saudara punya masalah, balik lagi ke masa lalu. Jangan sekali saudara bertengkar, balik lagi ke masa lalu. Tidak ada gunanya. Anda mengungkit-ungkit masa lalu, tidak ada gunanya. Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Itu sudah lewat. Hanya ada beberapa kemungkinan. Kalau masa lalu itu baik, bawa. Kalau pengalaman masa lalu itu buruk, tinggalkan. Kalau sulit sekali untuk ditinggalkan dan dilupakan, berdamailah dengan masa lalu saudara. Amin. Haleluya. Pak Rudi mungkin dulu pernah mengalami pengalaman buruk di terminal. Misalkan aja. Itu kan pengalaman sudah lewat. Jangan sampai kalau mau ke terminal selalu panas dingin badannya. Setiap kali mau ke terminal panas dingin. Ya kan, karena trauma. Akhirnya tidak pernah masuk terminal. Sayang saudara-saudara. Dalam hidup ini ada pengalaman-pengalaman yang kita harus melupakan, kita harus membuang, kita harus berdamai atau mengampuninya. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah maju ke depan. Belajar dari mobil. Mana kaca yang lebih besar, kaca spion atau kaca di depan setir? Di mobil saudara spionnya lebih besar daripada kenapa spion 2 itu kecil saja? Karena kita tidak perlu harus terus melihat ke belakang. Spion itu dibuat untuk memberikan awasan saja. Sesekali lihat ke belakang. Tapi jangan sampai waktu nyetir saudara lihat spion terus, nabrak. Saudara akan nabrak. Dalam hidup ini sama saudara, selalu fokus ke depan. Apa yang besar yang sudah disediakan Tuhan buat saudara. Jangan sampai pada akhirnya saudara nengok ke belakang,
kemudian menyesali masa lalu, hidup saudara habis untuk menangisi perkara-perkara yang sudah lewat. Belajarlah untuk berdamai. Amin. Semua mengatakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. 1, 2, 3. Ibu-ibu, pesan. Kalau lagi stres, lagi bertengkar, tolong kalimat ini dibuang. Dulu. Kamu dulu. Dulu. Dulu saya sudah peringatkan kamu. Itu dulu. Ya. Saya harus mengatakan, yang paling sering pakai kata dulu itu wanita. Karena wanita punya memori itu luar biasa. Waspadai, saudara. Amin. Haleluya. Jadi Adi ini mau mendekati Vina, ex suaminya, ya kan? Bukan Adi suruh, ya kan? Istrinya was-was, saudara, karena dia sudah 3 kali selingkuh. Dia trauma, iya kan? Kalau saudara mengikuti film itu. Saudara mungkin punya pengalaman-pengalaman yang buruk, tapi sudahlah, itu sudah lewat. Saya bersyukur ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Maka kalimat yang saya sering dengar dalam konteks Jawa itu benar. Yang sudah ya sudahlah. Luweh kabeh. Luweh kabeh. Semua bilang luweh kabeh. Udah terjadi. Mau apa? Percuma saudara menangisi dia, dia sudah jalan dengan orang lain. Percuma saudara menyesali, penyesalan saudara tidak mengubah apa-apa. Ya kan? Saudara kesana kemari mengatakan, oh ya nasibnya, menyanyi pun tidak akan mengubah nasib saudara. Mau apa? Fokus kepada yang lebih besar. Mungkin contoh yang bagus selain Rasul Paulus adalah Yusuf. Yusuf adalah tipe orang yang dia berfokus apa yang menjadi mimpinya. Dia tahu jauh di lubuk hatinya, walaupun dia masih hitungan belasan tahun pada waktu mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jauh di lubuk hatinya dia mau mengejar apa yang dilihatnya. Karena 2 kali dia melihat penglihatan mimpi, atau ada 2 peneguhan mengenai bintang dan mengenai padi atau gandum. Saudara-saudara, dia walaupun dia menghadapi fitnah, dia dilecehkan oleh saudara-saudaranya, dia dilupakan oleh teman di penjara, dia tidak goyah. Dia tahu bahwa ada waktu Tuhan akan membawa dia menjadi orang besar. Dan benar, terbukti. Dalam hidup ini saudara-saudara, kalau saudara fokus dengan apa kata orang, kamu tidak bakalan bisa berhasil. Kamu ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kamu dilahirkan sebagai pecundang. Dan saudara percaya, saudara rugi besar. Jangan sampai hal-hal yang besar tidak tercapai dalam hidup saudara gara-gara hal-hal kecil yang sama sekali tidak ada hubungannya, atau sama sekali tidak akan bisa. Saudara tahu tidak akan bisa. Hidupmu hanya ditentukan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Maka belajarlah cuek dengan orang-orang yang jelas-jelas tidak akan pernah mempengaruhi hidup saudara. Ngapain saudara berusaha untuk menyenangkan orang yang jelas-jelas orang itu tidak suka dengan saudara? Rugi waktu, rugi pikiran, rugi perasaan, kadang-kadang rugi duit. Jelas-jelas ini kelompok orang yang tidak bakal suka dengan saudara. Kemudian saudara mau menyenangkan mereka, saudara tidak bisa. Menyenangkan semua orang tidak bakal bisa. Tuhan Allah saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Yesus ingin menyenangkan semua orang Farisi, misinya akan gagal. Misi yang besar akan gagal. Maka izinkanlah orang-orang itu tidak menyukai saudara, dan tersenyumlah kepada mereka. Amin. Coba senyum kepada orang di samping saudara. Senyum, belajar. Ya kan? Haleluya. Amin. Nanti pada waktunya Tuhan akan melakukan sesuatu.
Tidak usah takut dengan apa kata mereka. Kalau apa yang kita lakukan adalah benar, semua akan datang dan memulihkan hubungannya dengan saudara. Cek teman-temannya Ayub. Apa kata Bildad, Elifaz, Sofar yang besuk atau berkunjung kepada Ayub, bukan menguatkan tapi malah menghakimi. Oh Ayub, tidak mungkin ada orang benar yang mengalami nasib seperti ini. Kamu sedang mengalami musibah karena kalau kamu menabur angin pasti akan menuai badai. Ayub sakit hati 10 kali disebutkan di dalam Ayub pasal 19. Sudah 10 kali kamu menyakitkan aku. Tapi Ayub tidak peduli. Dia mengucapkan kalimat, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Kalau toh kulit saya lengket dengan tulang, saya mati dalam keadaan kurus kering, aku akan melihat Tuhan. Benar apa yang dikatakan. Pasal 42, seluruh kehidupan Ayub dipulihkan. Semua teman-temannya yang kemarin cuek, sinis, pada datang satu-satu. Bawa cincin. Apa itu tandanya? Memulihkan hubungan. Dalam hidup ini, saudara, kadang-kadang kita diizinkan melalui tes sekolah kebencian. Artinya Anda dibenci oleh orang. Jalani saja. Ada orang yang tidak tahu saya, tidak pernah lihat wajah saya, belum pernah ngecek keuangan saya, sudah ngomongin yang buruk-buruk. Rugi dia. Yang lain saya ajak makan, dia enggak saya ajak makan. Ya kan, ngajak makan orang yang tidak ada senang malah bikin sebel. Belum tentu juga dia mau. Tapi pada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan siapa benar, siapa yang salah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Ketika Tuhan menunjukkan itu, Tuhan akan memulihkan. Saudara akan tahu. Lihat, satu demi satu mulai datang minta maaf. Jangan juga saudara bangga. Ya. Ada orang yang bikin ribut dan sebagainya, kemudian mereka mati 2 bersamaan. Saudara juga tidak boleh bangga. Dengar ya, siapa saya ini? Jangan sentuh, bukan itu juga. Semua kasih Tuhan, semua karunia Tuhan, semua Tuhan yang bekerja. Jadi jangan hal yang sepele, fitnah, gosip, tidak disukai, masalah masa lalu Anda izinkan untuk meraih perkara yang besar.